Beberapa hari kemudian, Ibu lain ini hubungin gue. Dia bilang dia siap untuk melakukan pencarian. Dan kita menuju ke tempat rumahnya Ibu Tuti. Ya, Ibu, ini kita udah mau nyampe di alamat yang Ibu kasih tadi. Ya, ini kan, nah ini kontrakan-kontrakan. Bener, ini kontrakan nih, bener. Yang mana, Bu? Oh, yang itu? Iya, itu. Pas sampai dekat tempatnya Ibu Tuti, ternyata banyak kontrakan. Sangat sederhana. Ketemu sama tetangganya. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita sama tetangga itu. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Ibu Tuti? Dan tetangga itu bilang, emang bener Mas, ini rumahnya Ibu Tuti. Iya, Ibu, ini besannya Ibu Tuti, Ibu Leni. Ya. Oh, ini ibunya Bagas. Betul, Ibu. Ya, betul. Besannya Bu Tuti. Iya, betul, Ibu. Ibu lihat fitnah Bu Tuti. Iya, Ibu, ini kan Ibu Leni datang ke sini, Ibu niatnya baik, Ibu. Mau silaturahmi. Mau komunikasi juga sama Ibu Leni ini pengen nyari anaknya, Ibu. Suaminya Mbak Nur, anaknya Ibu Tuti. Ibu pernah lihat nggak suaminya dia datang ke sini? Belum pernah, Mas. Mbak Nur itu loh, Ibu. Iya, belum pernah. Belum pernah, Mas Bagas nggak tahu, Ibu. Iya. Nah, tetangga itu bilang, Ibu Tuti sudah nggak lama, berapa bulan yang lalu dia udah nggak tinggal di situ lagi. Ibu nggak pernah dapat kabar tentang Mas Bagas kemana, Ibu? Nggak pernah tahu? Nggak tahu, Mas. Nah, ini berarti mereka udah pindah lama ini, Ibu Tuti. Satu keluarga. Iya, semua. Semua. Tadi dalam keadaan kosong. Udah ada kosong ditinggalin. Tapi alhamdulillah di situ tetangganya ini bilang, suaminya Ibu Tuti jualan sayur di pasar. Maaf, Ibu, Ibu Tuti punya suami nggak, Ibu? Punya suami. Kerja di mana, Ibu, suaminya? Atau Kalau- mungkin tinggal di mana? Kalau emang Mas mau tahu, coba datang aja ke pasar. Ya, namanya siapa, Ibu? Suaminya ini namanya siapa? Pak Broto. Oh, Broto. Bro, gue terima kasih sama tetangga itu. Dan kemudian gue sama Ibu Leni, ya sama Reni juga menuju ke pasar. Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kita tanya dari satu penjual ke penjual yang lain. Kita sama tanya sama kuli bangunan di sana. Ya kuli sayur di sana, kuli pasar di situ. Apakah kenal sama yang namanya Pak Broto? Ternyata orang di sana banyak kenal. Oh, di belakang, Mas. Di belakang, coba aja. Ditunjuk di belakang, di belakang. Ya udah kita menuju ke sana. Pas di belakang tempat orang-orang jualan sayur, klien kita Ibu Leni ini ngeliat. Loh, Mas, itu Silvi, anaknya Pak Broto. Silvi. Saya mau nanya, nggak kenapa anak saya, Silvi? Apaan sih? Ngapain sih kesini, Tan? Saya pengen ketemu anak saya, Silvi. Tolong, Ibu, Silvi. maaf. Ibu ini siapa, Ibu? Silvi, adanya Nur. Tante ngapain sih kesini? Saya minta tolong. Saya pengen ketemu anak saya, Bagas. Ya, itu bukan urusan aku lah, Tan. Ya, ibu cari aja. Mbak, ini kan ibunya udah nggak ketemu sama anaknya udah lama. Bagaimanapun juga seorang ibu kan pengen ketemu sama anaknya, Mbak. Cerita di situ Silvi dia nggak terima. Saya nggak terima keluarga saya dijelek-jelekin di depan acara pernikahan dan dibilang anaknya Mbak ini kan adanya Mbak Nur kan? Iya, Bener kan? Mas. Tapi aku juga benci banget sama tante ini, sama ibu ini. Emang tante nggak pernah mikir apa? Tante nggak pernah mikir gimana perasaan aku, gimana perasaan keluarga aku. Ibu Leni datang ke sini mau silaturahmi, Mbak. Dia mau minta maaf sama Bapak ataupun sama Mbak Nur langsung. Coba Mbak ini mau minta maaf di sini. Coba tolong kasih tahu di mana Mbak Nur, di mana. Maaf, aku nggak mau kasih info apapun karena aku juga udah benci banget sama ibu. Mendingan ibu sekarang pergi. Silvi, tolong. Dinar sakit karena diguna-guna sama kakek kamu. Jangan asal nuduh ya, Tante.
Sampai akhirnya kita pelan-pelan tanya sama Mbak Silvi, dia tetap nolak. Dan nggak lama kemudian datanglah Pak Broto. Ini Ibu Bapak- itu ibu. Bapak siapa? Ibu tuh cewek. Bapak punya siapa hati, ini? punya perasaan. anak Ibu ini. nggak pernah Hah? mikirin perasaan ibu aku. Ini anak saya nih. Ini Pak Broto. Ini masa dia si Broto? Pak gini Pak, ini Ibu Leni datang ke sini mau minta maaf Pak. Ya mungkin dia pernah salah sama keluarga Bapak, tapi tolong kasih kesempatan untuk ketemu sama anaknya Pak. Ya gimana pun juga Mas Bagas kan anaknya, dia pengen ketemu sama Mas Bagas. Tolong! Tolong di mana anak saya, Pak Broto? Pasti Pak Broto tahu. Dina sakit karena diguna-guna sama Nur. Ibu, fitnah saya, keluarga saya. Bapak. Di mana Bagas? Saya nggak mau tahu, bukan urusan saya. Bapak. Saya udah sakit, lebih sakit yang saya rasain. Saya sakit ibu. Semakin ribut, semakin perang adu mulut, datang ini keamanan pasar. Ini apa nih? Hah? Sudah, pada jangan keribut sini. Pada keluar semua ya. Pergi dari sini. Papa, Cepat. minta tolong Pak. Ini belakang. Iya Pak. Belakang. Bapak siapa? Saya sampaikan petugas di sini, kamar di sini, kamar di sini. Semuanya pada keluar. Kita diusir, disuruh pergi, jangan di tempat itu. Kalau ribut lagi, maka kita akan dilaporkan ke polisi. Saya bukan berantem. Saya minta Ini tolong udah- kasih Ya. alamat anak saya. Jangan di dalam pasar sini. Iya ini besan Pak, berdua ini besan Pak. Ya, dia cuma pengen ketemu Iya, sama, anaknya. tapi bukan di sini. Cepat, ketemu di luar. Jangan ada keributan di dalam pasar. Cepat, keluar semua. Ibu Leni nangis di situ. Dia merasa kehilangan anaknya. Dia merasa usaha dia gagal sia-sia. Akhirnya gue bilang sama Ibu Leni tenang dulu. Kita ke mobil dulu, ya. Kita diskusi di situ. Ya, bagaimana caranya untuk tahu gimana keberadaannya Mas Bagas. Iya, ibu seharusnya nggak langsung nuduh seperti itu. Iya, pasti akan marah keluarganya ibu. Sekarang gini aja, ini kalau dipaksain juga nggak mungkin, ya kan? Nanti kita tunggu aja, ya sampai tadi Pak Broto sama anaknya pulang. Nanti kita coba ikutin aja. Ibu tapi jangan nuduh lagi di depan dia. Kalau nuduh nggak bakal dikasih tahu ibu, ya. Oke, yuk kita tunggu di mobil. Gitu ya Bu ya. Akhirnya kita sepakat untuk ngikutin Pak Broto kemana dia aktivitas dan kemana dia pulang.